Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bisnis model kanvas. Nah, tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah kreativitas dan inovasi bisnis. Di sini ada anggota kelompoknya. Yang pertama saya sendiri, yaitu Bunga Nur Maulidina dengan NIM 11211305, dan teman saya Chelsea Erliana Putri Triawan dengan NIM 112111327. Saya Rija Maludin Kustian dengan NPM 112111024. Saya Paulino Rapandi, NPM 112111034. sini kami akan membahas tentang bisnis model kanvas. Alasan kami membuat usaha roti goreng crispy yaitu karena roti goreng merupakan sajian kue yang cukup banyak digemari di masyarakat. Roti goreng memiliki cita rasa yang enak dengan aneka isian di dalamnya. Roti goreng dibuat menggunakan bahan baku tepung terigu yang dipadukan dengan aneka bahan pelengkap dan diolah dengan cara digoreng. Roti goreng juga sering dijumpai di berbagai penjual, baik mulai dari pedagang di pinggir jalan, pedagang kaki lima, bahkan juga tersedia di toko-toko kue. Harga roti goreng yang cukup terjangkau sehingga banyak disukai di masyarakat. Penggemar roti goreng di masyarakat juga sangat banyak, baik mulai dari kalangan anak-anak hingga kalangan orang dewasa. Sebenarnya, keberadaan roti goreng sudah ada sejak lama. Namun, hingga saat ini roti goreng cukup populer dan banyak dicari di masyarakat. Melihat banyaknya kalangan masyarakat yang menyukai roti goreng hingga membuat usaha roti goreng pun cukup menguntungkan. Peluang bisnis roti goreng ini sangat bagus sekali untuk dijalankan, di mana dalam mengolah roti goreng juga bisa dilakukan dengan cara hal yang mudah. Usaha roti goreng juga sangat cocok sekali untuk dijalankan. Berikut akan kami jelaskan tentang bisnis modal kanvas dari usaha roti goreng crispy. Partners atau mitra kunci yaitu toko sembako dan pasar tradisional. Sedangkan channelnya atau promosi kita menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan yang lain-lain. Dan yang kedua yaitu menjual langsung dari mulut ke mulut seperti door to door. Kayak aktivitasnya atau aktivitas kuncinya yaitu pengadaan bahan baku, produksi, promosi, distribusi, penelitian dan pengembangan produk, dan mempertahankan rasa agar lebih baik dari kompetitor. Kayak resource-nya atau sumber daya utamanya yaitu modal, alat produksi, dan intelektual. Baik, selanjutnya di sini ada follow proposition atau proposisi nilainya, yaitu cemilannya sehat, bebas gluten, karbohidratnya kompleks, dan aman untuk diabetes, mellitus, dan autism. Lalu di sini ada customer segmentasinya atau segmentasi konsumennya, yaitu kita untuk pelaku mahasiswa atau mahasiswi, pelajar dan anak-anak, hingga pecinta roti dan pedas. Lalu customer relationship-nya atau relasi kami dengan pelanggan, yaitu kita melakukan inovasi produk. Yang tadinya nih produk roti goreng itu biasanya rasanya itu manis seperti coklat, stroberi, keju, dan lain sebagainya. Untuk kali ini kita melakukan inovasi produknya yaitu dengan isian sosis dan saus pedas atau sosis yang berasa pedas gitu. Lalu kita mempertahankan kualitas produknya, dan yang terakhir kita memberikan promosinya. Baik, pada pembahasan selanjutnya ada cost struktur atau susunan pembiayaan. Di sini ada proses pengolahan produk dan ada bahan baku, isian sosis, dan bakso saus. Di sini kita menggunakan bahan-bahannya ada ragi instan, gula, garam secukupnya, tepung terigu, tepung roti, minyak goreng, saus, dan bawang bombay. Pada proses pembuatannya, pertama-tama kita mencampurkan ragi dengan sedikit garam dan juga gula ke dalam air hangat, lalu diaduk hingga tercampur menjadi rata dan ditunggu sebentar hingga menghasilkan buih-buih. Setelah ada buihnya, lalu kita masukkan tepung terigu secukupnya dan kita uleni hingga kalis. Setelah diuleni hingga kalis, kita masih harus menunggu beberapa saat hingga
adonannya menjadi mengembang 2 kali lipat. Sembari menunggu, kita bisa membuat isian dari rotinya. Pertama-tama kita siapkan bawang bombay, kita cincang bawang bombay menjadi bagian yang halus. Lalu kita tumis sebentar. Setelah ada buihnya, kita tumis dan kita campur dengan bakso, dan kita uleni hingga kalis. Bawang bombay dan bakso setelah diuleni hingga kalis, lalu dimasukkan harus menunggu sausnya saat hingga ditambah dengan adonannya menjadi mengembang 2 kali lipat. Sembari menunggu, kita bisa membuat isian dari rotinya. Pertama-tama kita siapkan bawang bombay, kita cincang bawang bombay menjadi bagian yang halus. Lalu kita tumis sebentar, kita tumis dan kita campur dengan bakso, kita campur bawang bombay dan baksonya ditumis, lalu dimasukkan sausnya, ditambah dengan air secukupnya. Setelah bumbu dari isiannya matang, kita bisa langsung membuat adonannya. Kita bisa memasukkan saus yang tadi kita buat ke dalam adonan. Pertama-tama adonan dibuat menjadi pipih, lalu dicampurkan sausnya itu dan kita bentuk hingga menjadi bulat. Jadi sausnya itu tertutup oleh adonan dan kita baluri adonan tadi ke dalam tepung roti. Setelah itu adonan roti siap kita goreng dan dapat disajikan. Baik, selanjutnya di sini ada revenue streams atau sumber penghasilan. Penjualan produk kepada konsumen akhir, modal bersama, dan sistem bagi hasil dan kerjasama. Pada modal, di sini kami mengumpulkan uang dari masing-masing anggota kelompok sebesar 15.000 untuk modal pertama. Dan setelah produknya jadi dan kita memasarkan produk, kita membagi hasil secara adil kepada masing-masing anggota kelompok dan mengembangkan uang itu lagi untuk membuat produk baru dan dapat dijual kembali. Lalu untuk pembagian hasilnya kita mengambil sistem kerja seperti sebelumnya. Kita membagikan secara adil juga.